2023. Nah, lewat video ini saya ingin membuat video mengenai isu reaction ke sebuah video YouTube yang judulnya yaitu HUT Provinsi Sumatera Utara. Yuk tonton videonya. Sejak resmi menjadi sebuah provinsi pada 15 April 1948, Sumatera Utara kini telah menjadi provinsi yang besar. Sumut kini telah menjadi provinsi terbesar keempat di Indonesia. Selama perjalanan panjang puluhan tahun, Sumatera Utara telah mencatat berbagai capaian penting. Rangkaian HUT ke-70 tahun Sumatera Utara. Untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-70 Provinsi Sumatera Utara, Pemprov Sum menggelar berbagai kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ali Yusuf Siregar, Bupati Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, mengucapkan selamat hari jadi pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ke-76. Semoga Sumatera. Nah, setiap daerah di Indonesia punya hari jadi. Sebagian menyebutkan tanggal 15 April 1948 sebagai tanggal resmi, namun catatan sejarah menunjukkan bahwa sebelum itu pun pemerintahan Sumatera Utara sudah eksis sejak awal kemerdekaan, bahkan sebelum Aceh dipisahkan. Tapi, benarkah hari jadi pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yaitu pada tanggal 15 April 1948 atau sebenarnya jauh lebih dari awal? Bukankah pemerintahan Sumatera Utara itu sudah ada sejak 1945? Nah, yuk simak video ini. Nah, sejarah berdirinya Provinsi Sumatera Utara tidak bisa dipisahkan dari dinamika awal kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, setelah proklamasi 17 Agustus tahun 1945, para pendiri bangsa segera menyusun struktur pemerintahan yang lebih teratur. Nah, pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang, yaitu sidang penting yang menghasilkan keputusan pembagian wilayah Indonesia ke 8 provinsi. Nah, salah satunya adalah Provinsi Sumatera, yang pada saat itu mencakup seluruh pulau Sumatera. Presiden Soekarno menunjuk Teuku Muhammad Hasan sebagai gubernur pertama, dan sejak saat itu juga pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera resmi. Dalam lingkup Provinsi Sumatera ini terdapat beberapa keresidenan, antara lain Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli. Nah, wilayah-wilayah inilah yang kelak dikenal sebagai cikal bakal Provinsi Sumatera Utara, yang artinya sejak tahun 1945 sebenarnya pemerintahan sah di Sumatera Utara sudah terbentuk dan dijalankan, walaupun masih berada dalam kerangka besar Provinsi Sumatera. Beberapa tahun setelahnya, situasi politik dan administrasi negara mengalami perkembangan, yaitu pemerintahan pusat melihat perlunya pemisahan administrasi agar pengelolaan wilayah lebih efektif. Maka pada tanggal 15 April 1948 lahirlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 yang secara resmi membagi Provinsi Sumatera menjadi 3 provinsi baru, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Dari sinilah tanggal 15 April 1948 kemudian dipilih dan ditetapkan secara resmi sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara. Nah, dasar ini tuh digunakan pemerintah daerah hingga sekarang untuk memperingati ulang tahun Pemprov Sumut setiap tanggal 15 April. Namun, penetapan tahun 1948 sebagai hari jadi menimbulkan perdebatan di kalangan sejarawan dan di kalangan masyarakat. Jika dilihat dari aspek hukum, memang benar bahwa tanggal 15 April 1948 adalah momentum ketika Sumatera Utara berdiri secara administratif sebagai provinsi tersendiri. Tetapi, daerah sisi sejarah perjuangan, pemerintah di wilayah Sumatera Utara sudah eksis sejak 1945 ketika wilayah Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli berada di bawah kendali Provinsi Sumatera. Dengan kata lain, ada argumen kuat yang menyatakan bahwa hari jadi seharusnya merujuk ke tahun 1948
1945. Karena sejak saat itu rakyat Sumatera sudah berada dalam struktur pemerintahan republik yang sah. Sejarah selalu menyimpan banyak cara untuk dibaca. Begitu juga dengan hari jadi Provinsi Sumatera Utara. Secara resmi, pemerintah menetapkan pada tanggal 15 April 1948 merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 yang memisahkan Sumatera menjadi 3 provinsi. Tetapi, jika kita mulai lebih jauh, sejak 19 Agustus 1945, wilayah Aceh, Tapanuli, dan Sumatera Timur sudah berada dalam pemerintah Republik melalui Provinsi Sumatera dalam jurnal ini. Nah, apakah kita harus memandang 1948 sebagai kelahiran administratif semata, ataukah kita perlu mengakui 1945 sebagai akad sejarah pemerintahan di Sumatera Utara sejak awal Republik berdiri? Pertanyaan ini tuh tidak hanya soal tahun dan tanggal, melainkan juga tentang cara kita menempatkan sejarah perjuangan rakyat Sumatera Utara dalam perjalanan bangsa. Nah, pada akhirnya, sejarah bukan hanya catatan formal, melainkan juga ingatan kolektif yang membentuk identitas kita. Hari jadi Provinsi Sumatera Utara 1945 atau 1948, keputusan ada di tangan kita memilih sekedar administrasi atau merawat jejak perjuangan sejak awal kemerdekaan. Itu tergantung kalian. Terima kasih semuanya, see you.